Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Tapi kalaupun Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sakit, kita tetap berdoa. Kiranya Tuhan menolong menyembuhkan dan diberikan kekuatan, kesabaran di dalam masa-masa perawatan ini. Nah saudara, tema pada pagi hari ini adalah penyakit Kristus. Dan pembacaan Alkitab terambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26 berkata, "Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah." Saudara-saudara, seorang pria sangat terharu memperhatikan barisan orang-orang yang basah kuyup karena kehujanan melewati mobilnya. Dan ia mulai menangis. Dia menulis, "Air mata mulai menetesi wajahku." Peristiwa itu mengubah seluruh kehidupannya dan sekaligus menentukan apa yang akan dia lakukan sejak itu. Pria ini bernama Abraham Maslow, seorang psikolog yang menemukan teori aktualisasi diri berdasarkan pengalamannya tersebut. "Aku menemukan diriku melalui pengalaman-pengalaman kehidupanku." Saudara, aktualisasi diri adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai keinginannya. Pengalaman menjadi titik balik kehidupannya. Musa pernah mengalami hal yang sama. Ia bergeming ketika melihat saudara sebangsanya yang diperbudak Mesir sedang dianiaya prajurit Mesir. Ia berontak dari statusnya sebagai pangeran Mesir, kemudian ia menemukan identitas diri sebenarnya. Musa seorang budak Israel. Musa mengaktualisasikan dirinya untuk membela sesamanya dari perbudakan dan memimpin mereka pada kebebasan menuju tanah perjanjian Tuhan. Musa dengan bebas, tanpa beban, dia memilih ikut bersama bangsanya dan membuang kekayaan serta segala fasilitasnya sebagai pangeran Mesir. Rela sengsara demi mengasihi sesama daripada hidup makmur tetapi hati gelisah karena sesama menderita. Dalam pelayanannya yang singkat, kurang lebih 3,5 tahun, Yesus tetap setia berada bersama dengan rakyat jelata dan mendahulukan kaum miskin. Uang, jabatan, dan fasilitas bisa saja dinikmatinya sebagai Yesus yang diikuti orang banyak dan yang ingin menjadikannya Mesias nasionalis. Bukan itu semua, dan karena pilihannya itu, malah karirnya berakhir di kayu salib. Ia dengan sengaja memilih mengaktualisasikan dirinya hidup sederhana dan mendahulukan masalah kehidupan orang-orang yang tersisih dari sesamanya. Musa dan Yesus sudah memilih model kehidupan atau mengaktualisasikan kehidupan bagi mereka, umat yang sengsara, umat yang perlu diselamatkan oleh kasih keselamatan Allah. Saudara-saudara, membaktikan hidup bagi sesama yang sengsara untuk ditolong agar mereka mendapatkan sukacita kekal dari Allah. Dalam masa pandemik ini, mungkin kita pernah mendengar kisah-kisah yang menginspirasi tentang pengorbanan diri seseorang demi membantu orang lain dari kesulitan mereka. Atau kita juga memiliki pengalaman ini, kita menjadi pelakunya. Model kehidupan altruis Kristiani ini disebut oleh almarhum dosen STT Duta Wacana waktu itu, Pak Cranes, sebagai orang yang sudah kena penyakit Yesus dan tidak pernah sembuh lagi. Orang-orang ini dengan sengaja memilih hidup sederhana di tengah-tengah kemakmuran bangsa
demi menolong sesamanya dari kesusahan hidupnya. Ini kutipan dari buku Masuk ke Dalam Hidup yang ditulis oleh pendeta E.G. Singgih. Saudara-saudara, penyakit Yesus, penyakit Kristus bisa saja menjalar dan mewabah ketika seorang yang mengaku Kristen membuka kepompongnya dan ia berterbangan di mana-mana dengan indahnya. Mari kita sebagai pengikut Kristus, kita mengenali point of no return ini. Kita dengan gembira terbang dan menyebarkan penyakit Kristus ini dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Agar sesama terinfeksi sekaligus dipulihkan dan disembuhkan oleh cinta kasih Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.